Cadangan devisa itu kan adalah accounting dari balance of payment. Jadi mungkin kita perlu lihat dekomposisi dari cadangan devisa itu sendiri. Memang kenaikannya 2 miliar dolar more or less dibandingkan bulan Juli itu karena penarikan utang luar negeri sama uh, beberapa hal-hal lain. Mhm. Oke. April ya, jadi akhir dari kuartal pertama. Kenaikan sebesar 16 miliar dolar dari bulan April, 1 April sampai dengan akhir Agustus. Itu sebetulnya sekitar 8 miliaran dolar lebih, itu datangnya dari issuance bonds, Mhm sovereign bonds mhm kita, jadi mhm. utangan. Sebesar 7 sampai 8 billion dolar itu adalah pencairan utang luar negeri. Lalu kemudian ada 8 miliar dolar lagi itu adalah dari surplus perdagangan. Nah, sisanya itu adalah sebetulnya outflow Ya. di portfolio, terutama di pasar saham. Jadi kalau kita lihat sebetulnya surplus di dalam neraca perdagangan, ekspor dan impor, itu kan karena impornya jatuh sekali. Nah, Mmm. impor yang jatuh ini kita harus lihat di dalam konteks bahwa manufacturing industry di Indonesia itu sangat tergantung pada impor. Jadi kalau Mhm. impornya nggak ada, sebetulnya mesinnya nggak jalan. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah ekonomi yang sedang berhenti. Oke. Lalu penarikan utang itu kan sebetulnya adalah untuk menopang defisit dalam APBN kita. Mhm. Kalau based on kondisi dan data ini seperti apa, Anda melihat kurang lebih hanya sekitar beberapa bulan lagi untuk tutup tahun 2020. Apalagi kita tahu bulan ini adalah bulan terakhir di kuartal 3, kita akan masuk ke kuartal keempat begitu ya. Dengan berbagai macam, kondisi yang ada di, saat ini gitu ya secara global. Nah, Anda melihat seperti apa sampai dengan, akhir tahun begitu ya kalau kita lihat dari postur kondisi cadef kita sendiri nih di tahun 2020, Pak Adrian? Oh, kalau cadangan devisa itu sendiri saya kira sih mungkin ada potensi malah naik terus ya. Tapi yang menarik kan adalah komposisi dari cadangan devisa itu yang sebetulnya adalah Betul. untuk menambal defisit dari APBN kita dan akibat dari tidak berjalannya mesin perekonomian, mesin industri kita karena impornya itu jatuh. Jadi eh, ini sebetulnya adalah concern karena kalau misalnya balance of payment kita itu menyempit, current account deficit kita itu menyempit sekarang jadi saya perkirakan sekitar 1,5% dari GDP, Mhm. itu sebetulnya adalah sinyal dari sangat lemahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, Mhm. kan seperti halnya dokter kan kita nggak bisa hanya melihat dari satu indikator. Kita harus melihat dari beberapa indikator dan kemudian kita berusaha menyimpulkan sesuatu. Kita juga Mhm. misalnya melihat indikator inflasi yang telah terjadi beberapa kali deflasi dan ini adalah pertumbuhan inflasi kita ya tahun bulan Agustus ini 1,6%. Ini adalah yang terendah mungkin saya nggak tahu ya, mungkin berapa belas tahun terakhir mungkin ya. Oke. Jadi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah dan saya kira ini menggambarkan bahwa di kuartal 3 ini kan mungkin akan terjadi negative growth lagi year on year.